beberapa kiai sepuh, antara lain Maulana Habib Lutfi Pekalongan, Tuan Guru Turmudi Lombok, Kiai Haji Muhtadi Banten, Hadratus Syekh Kiai Dimyati Rois Kaliwungu Kendal, Gus atau Kiai Ali Masyhuri Tulangan Sidoarjo, Kiai Basuni Tasikmalaya. Itu semua kiai-kiai sepuh, Kiai Kafabi Lirboyo Kediri. Itu semua kiai-kiai sepuh yang saya anggap khuas, yang saya anggap memiliki makom khusus di mata Allah. Sehingga setelah datangnya permintaan dari para kiai dan begitu pula permintaan dari para pengurus PWNU seluruh Indonesia dan beberapa cabang NU, saya berpikir panjang, bertafakur, merenungkan kembali apakah permintaan itu saya ikuti atau tidak, dengan melakukan istikharah dan ziarah ke makom-makom para aulia. Antara lain saya ziarah ke luar Batang dan ziarah ke Sunan Gunung Jati, ziarah ke Sunan Ampel Surabaya, ke Syekhuna Khalil Madura Bangkalan, ke Kiai Lirboyo, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisamsuri, Kiai Zainuddin Mojosari, ke Gus Dur. Saya setelah cukup ziarah, saya anggap cukup ziarah ke para aulia itu, saya mendapatkan ketenangan hati, ketetapan hati. Saya terima permintaan atau perintah dari para kiai sepuh itu. Permintaan sebagian besar para pengurus wilayah dan PCNU untuk meneruskan kembali program-program NU dalam 5 tahun ke depan. Antara lain menuntaskan program-program terobosan yang telah kita rintis, pembangunan Universitas NU dan ITS NU yang sampai hari ini sudah 43 ketika periode Menteri Pak Nuh 24, periode Menteri Pak Nasir sampai ke 38, periode Pak Nadiem ini ditambah 5 jadi 43 yang sudah disampaikan oleh Pak Marsudi tadi. Kemudian program pengiriman mahasiswa S1, S2, S3 berbagai bidang sains dan teknologi ke Eropa, Amerika, Australia, Rusia, dan Cina dan India. Dan yang jurusan agama ke Maroko, Al-Azhar Mesir, dan ke Saudi Arabia. Itu semua katakan kita teruskan agar lebih bermanfaat lagi, mencetak kader-kader NU yang handal, yang betul-betul memahami agama Islam sebagai agama kemanusiaan, agama peradaban, agama kebudayaan, bukan hanya pemahaman teologi dan syariat saja. Juga kemandirian ekonomi, digitalisasi, database, dan layanan bagi warga NU, insya Allah akan kita teruskan, kita sempurnakan, kita tingkatkan, yang sekarang sudah kita mulai dari periode sekarang ini. Yang penting lagi adalah riayatut turas, menjaga akidah, amaliyah, fikrah, dan harokah NU dalam bingkai wasatiyah, moderat, dan tasamuh, toleran. Jadi NU sejak dulu sampai sekarang pemimpinnya boleh berganti, Rois Amnya berganti, ketua umum ganti-ganti, tapi prinsip wasatiyah dan tasamuh tidak pernah berubah. NU tetap sebagai organisasi Islam besar yang menegakkan Islam berperadaban, Islam yang toleran, moderat, santun, dan ramah, anti radikalisme, anti ekstremisme, apalagi sampai terorisme. Sejak dulu, sekarang, dan seterusnya. Bahkan prinsip NU adalah mayoritas melindungi minoritas. Itu prinsip NU itu. Kita yang mayoritas ini berkewajiban melindungi minoritas. Bukan atau sama sekali tidak ada sedikit pun mayoritas, NU mayoritas mendolimi, menginjak yang minoritas. Sama sekali tidak ada itu. Bahkan mayoritas melindungi minoritas sebagai membangun ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah. Menjalankan perintah para ulama sepuh untuk membawa NU menjadi berkah dan maslahat bagi kaum Ahlussunnah wal Jamaah Islam, terutama di dunia Islam, terutama di Timur Tengah, terutama perdamaian di kawasan Arab dan kemerdekaan Palestina. Ini saya berkali-kali mengatakan,
saya jaga NU ini dari gerakan-gerakan liberal atau radikal. Liberal dalam arti jauh dari pesantren, jauh dari ulama pesantren, jauh dari kitab-kitab kuning, bahasa gampangnya kutubut turat, kitab kuno yang ditulis oleh para ulama. Saya jaga NU tidak boleh menjauhi itu semua. NU tetap berangkat dari pemahaman kitab kuning, yaitu Islam berperadaban, berbudaya, berakhlak, dan tetap dekat dengan pesantren karena berangkatnya NU dari profesi pesantren, dan menghormati, taat kepada ulama pesantren. Itu yang paling mendasar. Kemudian saya menjaga netralitas sikap saya terhadap luar negeri atau sikap PBNU terhadap politik luar negeri. Selama Israel tidak mengakui Palestina, maka PBNU menolak mengakui Israel, apalagi sampai datang ke Israel.